Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan, membagi pengalaman dan cerita saya tentang kompresi motor pada dua tak. Ya kawan-kawan, di sini kita akan mencari kompresi motor dua tak agar tidak salah kaprah. Karena kenapa? Karena motor dua tak itu bukan berarti dikorek atau tinggikan exhaust motor bisa kencang, bukan berarti seperti itu kawan-kawan, melainkan banyak yang salah dan fatal karena mengorek dua tak mereka pikir kencang tapi ternyata tidak, karena mereka salah perhitungannya. Makanya kenapa di sini ada rumus-rumus seperti ini. Ya ini sih pengalaman saya berbagi pada kawan-kawan tentang motor dua tak ini. Ya, cuman ntar saya akan merangkum dan meringkasnya aja dari sini untuk mencari kompresi. Nah ini seperti ini kawan-kawan cara mencari rumus kompresi. Pusing kan? Banyak seperti itu. Cuman ntar saya akan merangkum dan meringkasnya saja ya kawan-kawan ya, biar cepat menanggapi. Soalnya kenapa? Nggak mungkin ini kita pelajari bisa habis berapa hari ini kawan-kawan. Ya, di sini ada blok Ninja, head Ninja. Kita akan mempraktekkan di mesin Ninja ya. Ini mesin Ninja punyanya Mas Jenny. Mas Jenny orang Ciledug ya, Pondok Bahar. Nah, dia mengeluhkan katanya motor setelah dikorek tapi motor basah aja di bawahnya, di atasnya selalu kering. Karena kenapa? Karena mereka mengorek ya asal naikkan exhaustnya, akan dikorek exhaust naik, cuman tidak dengan menyeimbangi bagian kop atau enggak head silinder. Kenapa seperti itu kawan-kawan? Ntar saya akan jelaskan kenapa terjadinya seperti itu. Oke, di sini kita akan mulai menghitung cc untuk silinder atau enggak mesin Ninja. Coba ya kawan-kawan ya. Nah, kalau yang di sini kan banyak rumus nih kawan ya. Nah, cuman rumus ini kita singkat seperti ini aja kawan-kawan. Contoh ya, untuk mesin Ninja cc mesin Ninja kita hitung cc mesin Ninja ini dari 0,785 dikali tinggi stroke Ninja bawaan pabrik itu 54,4 dikali diameter piston 59 kuadrat dibagi 1000. Ini kalau di total nah ini dapatnya 148 cc atau 150 cc. Ini cc asli bawaan Ninja standar. Nah, di sini kita akan menghitung cc Ninja atau enggak mesin dua tak itu enggak seperti itu aslinya ya kawan-kawan. Kalau emang untuk ngitung di motor 4 tak mungkin seperti itu. Karena kenapa? Karena piston Ninja atau enggak mesin 2 tak itu ada exhaust seperti ini kawan-kawan, exhaust. Nah, jadi ntar yang kita hitung dari tinggi exhaust yang di sini sampai ke sini berapa, ini hitungannya sama aja seperti setruknya ya. Karena kenapa? Mereka ada lubang di sini. Gak mungkin kita ngitung dari bawah. Kita ngitung dari tinggi exhaust ini sampai ke atas ini. Sedangkan Ninja standar ini tinggi exhaustnya itu kalau tidak salah tuh 34 ya kawan-kawan. 34 dari bibir exhaust tingginya 34. Nah, kenapa nggak sembarang harus mengorek di mesin 2 tak? Karena kenapa? Pasti kan kawan-kawan kalau ngorek kan ini pasti dimakan.
dikorek nih dimakan. Kenapa ini dikorek dimakan? Karena nilai ini makin besar berarti kan tinggi makin kecil. Jadi kita hitung dulu rumusnya Ninja standar berapa cc sih aslinya. 34 berarti 0,785 dikali tinggi exhaust ya kawan-kawan. Tinggi exhaustnya kita pakai standar dulu, kita hitung yang cc standarnya dulu 34 dikali diameter piston 59 kuadrat dibagi 1000 berapa cc sih? Ini kalau nggak salah nilainya itu 93 cc. Nah, sekarang kenapa kawan-kawan bilang dikorek biar kenceng ya kan? Dikorek makin tinggi, ini dibesarkan makin kenceng. Tidak seperti itu juga kawan-kawan. Ini makin dikorek, ini makin tinggi. Berarti kalau ini misalkan ini makin tinggi, otomatis kalau misalnya kopnya atau silinder tidak diubah atau dimodifikasi, bukan melainkan motor kencang, nggak ngejamin motor itu jadi kencang, malah banyak ngorek 2 tak bukannya malah kencang, malah lebih enak dari standarnya, tidak jadi bukannya ngejamin motor dikorek 2 tak itu, motor 2 tak dikorek itu menjadi kencang, itu nggak ngejamin kawan-kawan, melainkan malah payah kawan-kawan tenaga di bawahnya. Dan di sini saya akan menerangkan dari 93 cc ini. Kalau kop bawaan silinder standar itu diburet dulu ya. Ini diburet nih, masukin cairan, di sini masukin cairan. Nah, ini sampai titik ini nih, sampai rata itu berapa cc pakai alat buret ya kawan-kawan. Kalau nggak salah untuk Ninja standar itu dapatnya tuh 16 cc. Dapatnya 16 cc. Sekarang kita hitung kawan-kawan. Untuk kompresi Ninja standar bawaan pabrik, kompresinya ya. Jadi ntar pakai bahan bakarnya apa kita harus menentukan juga biar nggak salah kaprah ntar ya kawan-kawan. Di sini hasil buret di kop ini bawaan pabrik ini 16 cc, sedangkan cc dari tinggi exhaust sampai ke sini bawaan pabrik itu 34 kalau nggak salah. Jadi kita hitung cc nya sudah ketahuan 93 ditambah hasil buret 16 cc dibagi 16 sama dengan 93 ditambah 16 dibagi 16, hasilnya 6,8. Jadi perbandingan kompresinya di sini 6,8 banding 1. Ini kompresi standar bawaan Ninja. Nah, di sini misalnya seandainya kawan-kawan memang ingin memodifikasi atau mengorek mesin di 2 tak, pastikan kawan-kawan ini naikin kompresi. Bukan naikin kompresi. Pastikan ini kawan-kawan pasti naikin porting polishnya di sini nih, di exhaust ya, di lubang knalpot kan ditinggikan. Hasil ini lubang ini makin besar makin tinggi, otomatis kan tinggi dari bibir blok ini kan makin kecil nilainya. Pasti cc nya berubah lagi kawan-kawan. Jadi kita hitung dulu misalnya kawan-kawan dari 34, wah saya mau bikin di 30 atau ke 31, cuman kebetulan ini yang saya bikin ini sekarang di angka 30 kawan-kawan. Ini angka 30 sampai bibir sana ya, sampai bibir bawah ini, sampai bibir bawah yang sini itu 30. Saya pakai 30. Contoh aja ya kawan-kawan ya. Jadi bawaan pabriknya tinggi exhaustnya aslinya 34,
kita sekarang bikin di angka 30 karena sudah dikorek. Nah, sudah di 30, kita hitung lagi kawan-kawan hasil kompresi bahan bakar yang akan kita pakai. Atau enggak kita hitung dulu, sekarang kita hitung dulu cc-nya. 30 jadi 0,78785 dikali tinggi exhaust 30 dikali diameter piston 59 kuadrat dibagi 1000, hasilnya berapa? 0,785 dikali tinggi exhaust 30 dikali 59 kuadrat, hasilnya 819 dibagi 1000. Nah, di sini jadi cc-nya 82 cc. Jadi makin kecil kan kawan? Beda sama standarnya. Sedangkan standarnya di sini 93 cc. Karena kawan-kawan sudah dikorek jadi 30, ini kan exhaust masih tinggi standar 34. Karena kawan-kawan sudah mengorek jadi 30, cc malah makin berkurang. Jadi bukan berarti dikorek motor bisa kencang untuk di 2 tak. Gitu. Kalau tidak diimbangi atau seimbang dengan modifikasi head daripada mesin 2 tak. Dari sini kita hitung lagi untuk kompresinya seperti apa sih. Jadi kompresinya, sedangkan bawaan standar Ninja-nya pabrik aja 6,8, ya kan. Sekarang kita coba hitung kompresinya dari 82 cc ditambah 16 ini apa? 16 ini ya hasil buret Ninja head standar karena belum dimodifikasi. Nah, salah di situ, ntar takut ya kawan-kawan ya. Coba hasilnya dapatnya berapa sih? Dibagi 16 hasil buretnya. Di sini 82 cc ditambah 16 dibagi 16. Nah, malah kompresinya turun kawan-kawan, jadi 8,1 banding 1, ya kan. Sedangkan ini aja mampu untuk bahan bakar premium. Nah, sekarang kita kasih yang kompresi segini kan kecil, maka kok otomatis kan motor makin low, makin lemot di bawahnya. Nah, itu keluhannya dari motor Mas Jenny ini seperti itu. Jadi kemarin sudah saya rubah di bagian bloknya pakai tinggi 30, sedangkan headnya kalau bisa kompresinya, kalau untuk mau enak normal atas bawah sampai ke atasnya itu normal, kita balikin lagi kompresinya bawaan pabrik kawan-kawan. Kalau bisa mendekati 68 atau enggak 71, 72, 7 kepala 7 di atas standarnya itu lebih enak jadi motor. Nah, di sini saya sudah dapat kemarin di buret di angka 13. Yang ini ya, kemarin di 13,3 hasil buretnya 13,3. 13,5 kemarin hasil buletnya 13,5. Sekarang saya akan menghitung rasio kompresi yang sudah kemarin dimodifikasi. Kemarin sudah hasil dapat buret 13,5 dengan tinggi exhaust 30. Apakah kompresinya mendekati standarnya atau lebih? Gitu loh kawan-kawan. Sekarang cc yang sekarang di angka 30, porting atau tinggi exhaust 30 dengan cc 82 dan hasil buret 13,5.
berapa sih kompresinya? 82 cc ditambah 13,5 dibagi 13,5 berapa? Coba kita hitung. 82 ditambah 13,5 82 ditambah apa salah 82 ditambah 13,5 dibagi 82 ditambah 13. Maklum kawan-kawan, kalkulatornya udah mulai error ini. Nah, ini dapat kompresinya 7,0 pas ya. Kompresinya 7,0. Jadi 7,0 banding 1. Nah, berarti kan melebihi bawaan standarnya, kompresinya lebih naik. Nah, di sini kita melihat untuk bahan bakarnya berarti kan pakai Pertamax atau enggak Pertamax turbo karena kompresinya sudah naik di atas standarnya, sedangkan standar bawaan pabrik ada 6,8. Nah, jadi begitu. Saya hanya cuman meluruskan kenapa ngorek atau porting polish pada motor 2 tak itu tidak harus sembarangan, harus disesuaikan dengan headnya. Ya, karena itu kawan-kawan. Jadi kompresi di sini makin kecil, otomatis angka nilai kompresinya makin besar, maka motor makin enak. Jadi gini juga ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya di sini rasio kompresinya makin tinggi, makin besar, biasanya motor enak di bawah sampai menengah. Tapi dari menengah sampai ke atasnya itu motor kurang enak. Ada yang kompresinya rendah, bawahnya kurang enak sampai menengah, cuma dari menengah ke atasnya itu enak. Jadi itu mah tergantung kawan-kawan memodifikasinya bagaimana dan disesuaikan dengan part-part yang lainnya untuk menghasilkan motor yang lebih maksimal. Di sini saya hanya menerangkan sedikit, bukan saya menggurui atau bagaimana, karena saya pun lagi masih belajar. Sekiranya ada salah, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kawan ini hanya membagi pelajaran yang saya pernah alami agar tidak salah kaprah tentang motor 2 tak. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.